Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, kembali lagi di Lip Connect episode 9. Lip Connect adalah ruang diskusi santai antara perpustakaan, membahas seputar literasi, ruang inspirasi bagi mahasiswa, dan juga dunia literasi. Nah, Sobat Literasi, di episode kita kali ini cukup berbeda. Kita akan mengangkat tema tentang dari literasi menjadi prestasi bersama narasumber yang menarik sekali yang berhasil lolos program kreativitas mahasiswa atau biasa dikenal dengan PKM. Nah, kita akan kenalan lebih lanjut kepada narasumber kita pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang luar biasa, yang prestasinya sangat oke, yakni ada teman-teman yang lolos di PKM. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semakin bahagia? Alhamdulillah. Semakin bahagia Semakin tentu. bahagia tentunya Kak. Oke, tentunya ya. Oke teman-teman. Nah, sebelum aku mau bahas lebih lanjut terkait dengan prestasi teman-teman, boleh deh perkenalkan diri dulu teman-teman ke Sobat Literasi, nama dan juga asal prodi gitu. Silahkan. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Rizka Ismatujana dari Prodi Teknik Informatika. Dan halo Sobat Literasi, saya Bernadita Wayu Setiabudi dari Prodi Teknik Informatika juga. Wah, panggilannya siapa? Rizka. Rizka sama Kita. Iya. Dari TI semua ya? Iya, benar sekali. Oke, dari TI. Angkatan berapa? Angkatan 2022. 2022. Berarti sekarang semester 8 ya teman-teman? Betul sekali, semester 8. Sudah memasuki mahasiswa akhir. Betul sekali. Oke. Sesuai topik kita pagi hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang program yang sudah teman-teman lakukan, yakni PKM. Sebelum saya lebih lanjut, boleh deh dijelaskan ke teman-teman di rumah, apa sih sebenarnya PKM itu? Ya, untuk PKM sendiri itu PKM yaitu program kreativitas mahasiswa nih Mbak, yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Nah, program tersebut itu bisa diikuti oleh seluruh universitas di Indonesia. Nah, PKM sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi 10, yang dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu pendanaan dan juga insentif. Nah, dari 10 itu ada 8 bagian untuk pendanaan dan 2 untuk insentif, kayak gitu Mbak. Oke, jadi ada 10 jenis PKM. Betul sekali. Kalau di teman-teman sendiri ini masuknya yang pendanaan reguler itu tadi atau insentifnya? Nah, kebetulan kita itu masuknya di insentif Mbak. Yang PKM apa KI ya kalian ya? Betul. Kalau insentif ada Ada berapa? 2. Ya. Ada AI sama GFT. GFT itu apa teman-teman? Gagasan kritik. Gagasan kritik. Jadi ada 2 macam ya tadi. Betul sekali. Oke. Terus kalau untuk apa sih tadi PKM AI itu apa teman-teman? Nah, PKM AI sendiri itu artikel ilmiah. Jadi kita buat sebuah artikel ilmiah, kemudian kita bisa mengajukan untuk masuk ke PKM AI tadi. Jadi membuat artikel gitu. Betul sekali. Sampai submit berarti ya? Ya, betul sekali. Sampai submit. Submit di singkat berapa teman-teman? Kalau yang kemarin itu kebetulan kita submitnya itu di sini berapa ya kemarin? 3. Di Sinta 3. Masuknya ke Sinta 3. Oke, luar biasa. Jadi itu ada 2 macam yang diselenggarakan oleh Dikti-Saintek. Ya, dan memang fun fact-nya itu setiap tahun pasti ada ya teman-teman. Oke, saya pun kalau boleh cerita, dulu waktu saya masih zaman kuliah teman-teman, saya tuh adalah yang bisa dibilang ingin banget lolos PKM. Bahkan setiap tahun pasti ikut, tapi qadarullahnya tidak lolos sampai 3 kali percobaan. Jadi semester berapa ya? Semester 2 kan baru bisa coba itu. Iya, betul. Semester 2, semester 3,
semester tahun pertama itu di semester 2, tahun kedua perkuliahan, kemudian tahun ketiga perkuliahan, terus yang di tahun keempat tuh udah hopeless lah ya, karena udah semester akhir, akhirnya yus lah gitu. Tetapi kalau di kampus saya dulu teman-teman, itu memang di situ ada penjaringan per fakultas dulu. Betul sekali. Jadi ada penjaringan per fakultas, baru nanti yang bisa lolos yaitu bisa dinaikkan ke PKM nasional. Nah, kalau teman-teman dulu prosesnya gimana? Apakah ada proses yang melalui fakultas dulu kah atau langsung bisa ke nasional gitu? Kalau dari kami itu ada juga Mbak, ada juga dari fakultas dulu. Kebetulan yang kemarin itu ada 4 yang daftar memang, yang untuk insentif dan untuk yang pendanaan sangat banyak ya kemarin, cukup banyak sekali untuk yang pendanaan. Dan alhamdulillahnya dari 4 itu semua lolos untuk yang fakultas. Kemudian diajukanlah ke tingkat nasional. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, luar biasa. Kita sudah tahu ya, jadi kalau teman-teman di rumah, sobat di rumah mau ikut PKM, setiap tahun coba dipantengi info-info dari Kemendikbudristek. Kalau dari Unmu sendiri, di mana teman-teman dapat infonya kemarin? Kami dari setiap fakultas. Oh, dari info di setiap Ya, fakultas. dari fakultas itu sudah menginformasikan bahwasanya beberapa bulan sebelumnya akan ada yang program grativitas mahasiswa seperti itu. Jadi teman-teman yang lain yang mau ikutan itu sudah bisa mempersiapkan dari awal. Benar sekali. Oke, luar biasa. Oke, makasih Vita. Oke teman-teman, aku sempat baca ya, ide teman-teman itu membahas sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan secara real time berbasis internet of things terintegrasi WhatsApp di RS Parung Mangunharjo. Nah, itu gimana ceritanya teman-teman bisa kepikiran ambil ide itu? Ya Kak, sebenarnya itu di semester 8 kita itu magangnya di RSPM Madiun, Parung Madiun. Terus kita dapat masalah di sana, ada problematik terkait ruang server itu yang kelembapannya itu agak, kalau kepanasan itu akan mempengaruhi alat-alat yang lainnya gitu di ruang server. Terus kita ambil dari situ, kita mendapatkan ide terkait sistem IoT, tentunya dari ide IT juga. Jadi kita ngambil judul itu tentang monitoring ruang server. Itu jadi ketika suhu ataupun kelembapan itu di atas ketentuan yang kita tentukan gitu ya Kak, itu akan menampilkan informasi atau notifikasi di WhatsApp dan juga Telegram. Dan juga ada website juga Kak, website yang bisa digunakan ataupun diolah oleh admin IT di sana dan juga kami begitu Pak. Jadi setelah itu oleh pembimbing kami itu Bu Elisia, itu pembimbing kami magang juga, pembimbing kami di PKM ini juga itu mengusulkan yuk kita maju aja untuk PKM AI gitu Kak. Jadi kita lanjut di PKM ini karena dulu yang artikel di magang itu kita ajukan di PKM ini gitu Kak. Gitu. Jadi tinggal merubah sedikit memolesnya gitu ya teman-teman. Keren sekali. Jadi dari magang lahirlah sebuah karya. Nah, aku masih belum ada bayangan secara spesifik nih teman-teman. Untuk monitoring itu teman-teman gunakan itu berarti sudah ada aplikasinya. Berbentuk website Kak. Oh, berbentuk website. Teman-teman berarti bikin ya sih ya. Jadi kita itu sebenarnya bikin alat. Nah, alat ini bisa digunakan di ruang manapun. Tapi karena waktu di rumah sakit itu yang diperlukan ruang server, nah kita mencoba di bagian ruang server. Nah, alat ini termasuk alat yang simple dan low budget, dan itu bisa membantu dari segi pihak IT untuk mengawasi. Karena itu tadi yang dibilang sama Kak Rizka sendiri, kalau misalnya ruang server panas itu bisa mengakibatkan
buruk di rumah sakitnya seperti itu. Nah, maka dari itu kita muncul ide dan juga saran dari kakak-kakak IT-nya di sana, gimana kalau kita bikin IoT atau Internet of Things. Jadi alat yang sudah terhubung dengan internet yang memudahkan kita untuk memantau seperti itu, Kak. Oke, luar biasa. Keren. Oke teman-teman, nah itu tadi sedikit kelas balik ya dari proses teman-teman. Nah sekarang aku mau tanya, dalam proses pengerjaan itu bagaimana bisa terbentuk kelompok ini, yang mana ada berapa orang teman-teman? Ada 4 orang. Ada 4 Iya. orang. Rizka, Gina, siapa? Kita, ya. Kemudian ada siapa lagi? Nanda itu dari semester berapa? 8. Semester Oh, 8. satu angkatan juga ya, perempuan. Iya, Nah, perempuan. terus yang terakhir Jika Iya. itu semester. semester 4 kebetulan. Oh, adik tingkat Iya, berarti. banyak sekali. Oke. Jadi bagaimana terbentuk tim ini? Awalnya gitu. Selain tadi sudah disebut Kariska ya, tadi dari Bu Elisia. menginisiasi teman-teman untuk ayo diikutkan aja nih di PKM AI. Nah, apakah dari teman-teman sendiri sebelumnya ada kepikiran udah cari-cari kelompok atau seperti apa? Kalau dari kami sendiri itu kebetulan karena kita juga satu kelas ya Kak ya, dan magang di tempat yang sama. Jadi sempat kepikiran apa kita coba aja ya untuk mendaftar PKM, tapi bukan yang pendanaan, karena kebetulan kita itu juga punya pengalaman sebelumnya nggak lolos di PKM pendanaan. Iya, benar sekali. Karena susah sekali kan? Iya. Jadi karena kita sudah masuk di semester 7 ke 8, nggak ada salahnya buat kita mencoba, karena sudah ada objek yang mau kita angkat. Akhirnya kita bentuklah bertiga. Untuk yang utama itu kita bertiga dengan Nanda tadi ya. Ya, dengan Kak Nanda tadi. Dan selanjutnya ternyata ada persyaratan yang harus dipenuhi, bahwasannya harus lintas jurusan. Nah, kita cari, karena kita IT, boleh lah ya kita ambil IT tapi mungkin di adik tingkat. Akhirnya kita mencari dan ternyata Dikanya juga mau kita ajak kerjasama. Seperti itu, kita ajak diskus juga enak. Alhamdulillahnya jadi kita kebentuk nih 4 orang seperti itu. Luar biasa. Oke teman-teman, kalau untuk penyusunan artikelnya berapa lama kira-kira kemarin itu? Artikelnya 1 minggu ya. Satu minggu. Tapi persiapannya yang lebih lama untuk membuat objeknya itu tadi. Oke. Kalau untuk objeknya sendiri sudah dari sejak awal magang atau kalian magang berapa lama sih teman-teman? 3 bulan. Kita magang 3 bulan. Kemudian untuk penyusunan objeknya itu di bulan kedua. Di bulan kedua. Iya. Emang target dari kampus harus ada produk yang ditinggalkan di sana atau seperti apa? Karena permasalahannya tentang IoT, jadi harus ada produk yang ditinggalkan di sana. Gitu ya. Makanya itu bisa jadi ibaratnya teman-teman membuat sesuatu yang sebenarnya bahannya sudah ada, meskipun mepet, cara bahannya ada ya sudah. Iya, bisa lah ya lari gitu kan. Benar. Oke, aku tertarik terkait sistem monitoring teman-teman tadi. Nanti bisa ya ditampilkan di layar. Nah, contohnya, tadi saya sempat lihat teman-teman, sempat literasi. Menarik sekali, jadi modelnya itu seperti kotak hitam. Nah, kotak hitam yang ditolok begitu ya, di listrik, kemudian nanti terhubung di website, WhatsApp maupun Telegram. Ya, sampai sekarang produk itu masih dipakai nggak di mana tadi RS Paru? Iya. Di sana masih dipakai teman-teman? Masih dipakai Mbak. Masih dipakai. Terus bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Ada komunikasi nggak dengan tempatmu magang dulu? Sudah dikembangkan lagi? Untuk alatnya itu dikembangkan lagi Kak. Jadi
kemarin kan ada tambahan dari kakak IT-nya gitu, terus sekarang diupdate lagi dan juga ditambahkan di ruang yang lainnya juga. Tadi kan di luar ruang biasa. saja, terus sekarang ditambahkan di ruang pasien, terus farmasi gitu. Jadi tambah produk dari kakaknya lagi gitu. Oke. Berarti sudah ada perkembangan ya. Itu selalu diinfo nggak ke teman-teman dari sana? Diinfokan untuk karena masih tersangkut dengan WhatsApp-nya teman-teman ya. Jadi itu selalu update. Maksudnya ternyata di sini sudah ada tambahan di beberapa ruang kayak gitu. Itu ada. Luar biasa. Ada nggak sih teman-teman kendalanya dalam penyusunan produk itu tadi? Sudah. Kalau kendalanya ada karena yang namanya alat ya Mbak pasti ada errornya seperti itu. Jadi kami kemarin kendalanya itu di sensor. Jadi sensor yang buat deteksi suhu ruangan itu error dan itu kita harus beli lagi kayak gitu loh. Ya. Jadi kita pakainya itu ya DHT, namanya DHT 22 itu. Dirancang sendiri ya? Iya, kita ngerancang bertiga. Kebetulan karena memang kita satu kelompok juga waktu magang. Ya jadi Satu gitu kos ya. juga. Iya. Satu senasib. Iya, satu alhamdulillah. Kemudian Saat ini ya kemudian kita diskusikan dengan kakak-kakak IT-nya, terus kakak-kakak IT-nya juga membantu dan beberapa ada kode-kode mungkin yang memang salah, itu juga dapat bantuan dari kakak-kakak IT-nya dan terciptalah itu tadi. Terus dan monitoring ya, kan suhu. jadi tidak hanya sekedar magang tetapi juga meninggalkan kenangan, Iya. meninggalkan sesuatu yang bermanfaat di sana, begitu ya? Iya. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Sekarang aku mau tanya teman-teman, apakah ada gitu ya peran dari perpustakaan dalam mendukung proses teman-teman hingga teman-teman bisa menelurkan prestasi luar biasa ini? Tentunya ada sekali Kak. Banyak banget sih. Mulai dari sebelum kita buat artikel itu kita cari referensi di pakai atas, cari terkait teknologi, terus IoT itu terkait skripsinya kadang-kadang dulu juga itu kita baca-baca, terus kita ikut pelajarin juga yang skripsinya kadang yang dulu gitu. Untuk referensi kita buat artikel yang kita akan ajukan di PKMI ini. Oke, luar biasa. Jadi perpustakaan tetap menjadi rumah ternyaman gitu ya. Oke, untuk teman-teman bersama teman-teman dalam proses. Oke, sekarang menurut teman-teman sendiri ya, bagaimana dan apa kunci yang membuat sebuah tim itu dapat terus bertahan dalam menyelesaikan bahkan sampai lolos di PKM AI ini? Jadi kami sendiri itu pastinya komunikasi sih Mbak. Ya. Karena komunikasi, tanpa adanya komunikasi kita juga tidak bisa melanjutkannya. Jadi hampir setiap hari itu ada komunikasi entah itu secara offline ataupun online. Kemudian yang pasti diskusi secara langsung itu juga penting dan tidak lupa juga kita juga selalu dapat support dari pembimbing kita bahwasanya kamu pasti bisa, kalian pasti bisa, selesaikan dulu baru nanti kalian akan tahu hasilnya seperti itu. Wah, jadi kunci dari berhasil itu sebenarnya tidak hanya sekedar pintar, tapi juga komitmen, belajar, dan juga komunikasi. Betul sekali. Gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tadi sudah ngomongin banyak hal. Sekarang aku mau minta teman-teman untuk coba bangun percaya diri sobat literasi di rumah yang mungkin masih ragu dan belum tahu atau tidak percaya diri terhadap kemampuannya khususnya di bidang PKM. Dari Rizka dulu boleh deh. Dari Rizka dulu boleh. Ya, kalau dari saya sendiri itu yang pasti sebenarnya teman-teman itu punya
banyak sekali ide-ide gila, ide-ide yang sangat kreatif, di mana itu belum tentu bisa disampaikan ke dosennya atau ke orang yang lebih dipercaya. Nah, bisa jadi nih teman-teman ngobrol nih sama temennya, sama bestinya, ngobrol dulu. Mungkin nanti bestinya yang bisa menyampaikan ke dosennya atau ke orang yang mungkin bisa membantu kita buat masuk ke PKM itu tadi. Merealisasikan Benar. itu tadi ya. Iya. Awalnya mungkin masih stuck di kepala, kalau sudah disampaikan ke temennya atau ke dosen atau orang yang dipercaya bisa jadi nyata. Betul sekali. Nah, Kalau dari Rizka, Saya nggak ngulang-ngulang dari apa kak, cuma menambahkan dari mbak kita aja. Intinya gini, dicobain aja. Kalau nggak dicobain nggak bakal tahu hasilnya seperti apa. ibaratnya kalau kita berhenti, siapa tahu Tuhan kasih kejutan di depan kita. Ya kan? Iya. Iya, luar biasa. Oke, luar biasa sekali bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, teman-teman, sampaikan pesan kepada sobat literasi di rumah. Barangkali teman-teman ingin memberikan semangat berkarya, semangat berproses kepada teman-teman yang ada di rumah. Boleh? Silakan. Berani mencoba, dua kata yang itu banyak maknanya. Kalau kita berani mencoba, cuma ada dua hasil, antara gagal dan berhasil. Kalau kita nggak berani mencoba, yang pasti kita pasti gagal. Luar biasa. Oke, Rizka. Ngikut mbak aja. Oke, luar biasa, keren sekali. Nah, sobat literasi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Aku mau ucapin terima kasih untuk Rizka dan juga kita ya untuk kesempatan dan waktu luangnya di pagi hari ini. Sobat literasi, dari episode ini kita belajar bahwa setiap prestasi itu berawal dari kemauan untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan berani mencoba. Literasi itu tidak berhenti dari mencari informasi, tetapi juga untuk bekal dalam berpikir kritis, menghasilkan karya, dan juga berprestasi. Sampai jumpa di Lip Connect episode selanjutnya. Saya Afnan, pamit undur diri. Sebelum itu, boleh deh sampaikan Instagram atau kontak teman-teman yang bisa dihubungi. Barangkali sobat literasi di rumah ingin menghubungi teman-teman dan kepo-kepo terkait dengan PKM dan prestasi teman-teman di sini. Dari Rizka, apa nih? Instagramku @Rizka ITS_. Kalau dari aku sendiri ada di @bernagita_wahyu__. Gitu. Oke, silakan dikepoin ya teman-teman. Oke, saya Afnan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Lip Connect selanjutnya. See you.